warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para juri dan rekan tim. Perkenalkan, kami dari Delegasi 4 dengan saya, Shalomita Verina Anastasia sebagai pembicara 1. Saya, Kirania Jasmina Kolbi sebagai pembicara 2. Dan saya, Najla Syaukia Ramina selaku pembicara 3 dan ketua dari Delegasi 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema yang sangat penting dan relevan bagi dunia budaya dan pendidikan, yaitu strategi pembangunan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Di era globalisasi, museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, budaya, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, pengelolaan museum yang profesional dan berstandar internasional sangat dibutuhkan untuk menarik minat publik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pengembangan sumber daya manusia pengelola museum menjadi salah satu kunci utama untuk memastikan museum dapat terus relevan, adaptif, dan inovatif di tengah masyarakat global. Sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan berwawasan luas akan mampu mengelola museum menjadi lebih baik, meningkatkan daya tarik pameran, memperkuat narasi sejarah, dan menciptakan pengalaman pengunjung yang lebih kaya dan bermakna. Debat kali ini akan mengupas berbagai strategi untuk mengembangkan sumber daya sumber daya manusia pengelola museum, mulai dari pelatihan profesional, peningkatan keterampilan digital, hingga kolaborasi internasional. Sekian dari saya, pembicara 1, terima kasih. Saya, Kirania Jasmina Kolbi sebagai pembicara 2, ingin memaparkan sejarah Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda yang terletak di Gedung Keramat 106 memiliki sejarah yang panjang sejak awal abad ke-20. Awalnya, gedung ini adalah rumah tinggal milik Si Kong Liang. Pada tahun 1908, gedung ini disewa oleh pelajar Stovia dan Rijkschool sebagai tempat digunakannya tempat belajar dan tempat tinggal. Pada tahun 1927, gedung ini digunakan oleh berbagai organisasi pemuda seperti PPPI dan Algemeen Studi Club dan dikenal sebagai Indonesisch Clubis. Pada tanggal 15 Agustus 1928, gedung ini diputuskan akan diselenggarakannya Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia. Namun setelah tempat ini dijadikan Kongres Pemuda kedua, gedung ini sempat beralih fungsi menjadi rumah tinggal pada tahun 1934 hingga 1937, toko bunga pada tahun 1937 hingga 1948, Hotel Hersia pada tahun 1948 hingga 1991, dan kantor Inspektorat Bea Cukai pada tahun 1951 hingga 1970. Pada tahun 1973, gedung ini dipugar oleh Pemda DKI Jakarta dan diresmikan sebagai Museum Sumpah Pemuda yang menjadi saksi sejarah perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya, Najla Syaukia Ramina selaku pembicara 3. Saya akan memaparkan strategi pengembangan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Yang pertama, yaitu menyediakan pelatihan rutin untuk meningkatkan pengetahuan sejarah, kebudayaan, teknologi museum, dan juga manajemen, mencakup teknologi digital dan juga media sosial untuk meningkatkan visibilitas museum. Yang kedua adalah untuk memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kepada pengelola museum untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola museum dengan efisien. Dengan cara mengikuti program Lembaga Museum Internasional dari lembaga International Council of Museums atau ICOM. Lalu yang ketiga adalah memberikan pendidikan lanjut atau studi lanjut di negara lain seperti negara Belanda dan negara Jepang. Negara Belanda dan negara Jepang dulunya pernah menjajah Indonesia. Tentunya sejarah negara Belanda dan negara Jepang berkesinambungan dengan sejarah bangsa Indonesia. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai perbandingan dari sisi negara Belanda, Jepang, dan juga negara Indonesia. Yang keempat, yaitu sebagai pengelola museum diberikan pendidikan bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia,
tapi juga bahasa Melayu, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Prancis. Karena menurut CNBC, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada April 2024 yaitu terbanyak dari negara Malaysia, sebanyak 170,6 ribu pengunjung. Lalu yang kedua adalah wisatawan mancanegara dari Australia sebanyak 127,97 ribu. Lalu yang ketiga adalah wisatawan mancanegara berkebangsaan Cina yang sebesar 85,95 ribu. Dan wisatawan mancanegara berkebangsaan Singapura yaitu sebanyak 83,21 ribu. Juri yang terhormat, itulah pandangan tentang strategi pengembangan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Museum berperan penting dalam mewariskan dan melestarikan warisan budaya, tetapi di era globalisasi ini, pengelola museum harus beradaptasi. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas adalah kunci dalam menghadapi tantangan ini. Menjadikan museum sebagai pusat pendidikan, edukasi yang dinamis dan relevan. Museum peningkatan kompetensi, kolaborasi internasional, dan pemanfaatan teknologi digital akan memperkuat posisi museum di tingkat internasional dan global. Terima kasih atas perhatian semua pihak. Selamat siang dan terima kasih.